Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat ya. Dan mari kita berdoa semoga Allah memudahkan segala urusan kita, terutama pada hari ini dalam hal menuntut ilmu ya. Karena pembahasan sebelumnya, materi bab aritmatika, materinya sudah selesai, maka pada pertemuan hari ini Ibu akan memberikan beberapa contoh soal, macam-macam soal dari bahasan bab aritmatika ya, sebelum kita memulai ke penilaian harian. Kita lihat untuk contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama yaitu mengenai persentase keuntungan. Seorang pedagang menjual sebuah sepeda seharga 600.000. Sebelum dijual, sepeda tersebut diberi aksesoris seharga 100.000. Bila harga beli sepeda 400.000, maka persentase keuntungannya adalah... Nah, itu udah ada pilihannya, mari kita coba selesaikan. Kita tulis dulu diketahui harga jualnya yaitu 600.000 dan aksesorisnya yaitu 100.000. Dan harga yang dibelinya yaitu 400.000. Kita cari nilai untungnya terlebih dahulu dengan rumus harga jual dikurangi dengan harga beli. Nah, kita lihat harga jualnya yaitu 600.000 dikurangi harga belinya. Kenapa harga belinya 100 plus 400? Karena di sini aksesoris juga termasuk harga beli, karena itu merupakan modal kita, modal awal ya, yang disebut juga dengan modal. Nah, lalu kita peroleh 600.000 dikurangi 500.000, jadi nilai untungnya yaitu 100.000. Nah, ini belum selesai ya, kita hitung persentase keuntungannya dengan rumus keuntungan dibagi total modal dikali 100%. Dengan keuntungannya kita sudah peroleh 100.000, lalu total modalnya yaitu ini 100 ditambah 400 yaitu 500.000 dan dikali 100%. Bagaimana cara menghitungnya? Mari kita perkecil atau bisa juga kita coret nolnya. Ketika kita mencoret 5 nol di atas, maka kita juga bisa coret 5 nol di bawah, harus sama ya. Maka kita peroleh 1/5 dikali 100, sama aja kayak 100 dibagi 5. Maka didapat hasilnya yaitu 20%. Maka kita peroleh jawabannya yaitu D, 20%. Lalu kita ke soal yang kedua, yaitu soal mengenai diskon atau potongan harga. Toko A memberikan diskon sebesar 20%. Di toko A tersebut, Lina membeli satu celana panjang dengan harga 160.000 dan satu kaos dengan harga 60.000. Jumlah uang yang harus dibayar adalah... Nah, kita lihat penyelesaiannya. Total belanjaannya kita jumlahkan terlebih dahulu untuk harga celana dan kaos ya. 160.000 ditambah 60.000, yaitu 220.000. Lalu kita hitung diskonnya 20% dengan cara diskon dikali harga total, maka 20/100 dikali 220.000. Jika bingung, kita coret 2 nol ini dan kita coret 2 nol ini. Jadi sisanya tinggal 20 dikali 2.200. Maka diperoleh diskonnya yaitu Rp44.000. Ini belum selesai ya, kita hitung jumlah uang yang harus dibayar sama Lina tuh berapa. Jadi kita peroleh uang yang harus dibayar adalah harga total dikurangi dengan diskon. Harga totalnya ini ya, 220.000 dikurangi dengan diskonnya 44.000, maka didapat 176.000. Nah, untuk soal yang nomor 3, seorang pedagang membeli 2 karung beras dengan berat seluruhnya 200 kg dan tarak 3%. Berapa yang harus dibayar pedagang jika harga 1 kilo beras 5.000? Diketahui brutonya yaitu 200 kg dan taraknya yaitu 3%. Kita cari tahu dulu taraknya dengan cara 3% dikali bruto. 3% kita tulis 3/100 dikali brutonya 200. Sehingga bisa kita coret ini 200 dibagi 100, kita dapat 2, tinggal 3 dikali 2 yaitu 6. Jadi kita peroleh taraknya 6 kilo. Lalu kita sebelum ke harga yang harus dibayar, kita harus tahu dulu netonya berapa. Maka kita peroleh bruto dikurangi dengan tarak. Brutonya berapa? Brutonya sudah ada di sini 200 dikurangi dengan taraknya 6 kilo.
maka diperoleh 194 kilo untuk netonya. Nah, jadi harga yang harus dibayarnya berapa? Kita hitung dengan rumus neto dikali harga satuan. Netonya ini sudah kita peroleh, yaitu 194 dikali harga satuannya, ini harga 1 kilonya 5.000. Jadi 194 dikali 5.000, kita dapat 970.000. Jadi harga yang harus dibayar adalah 970.000. Nah, kita lanjut lagi untuk ke soal bunga. Pak Hadi menyimpan uang di bank sebesar 750.000 dengan bunga 18% per tahun. Besar uang Pak Hadi setelah 4 bulan adalah, nah kita lihat penyelesaiannya. Kita tulis B% atau suku bunganya yaitu 18% per tahun. Ingat ya, ini per tahun. Lalu M-nya atau tabungan awalnya yaitu 750.000 dan T-nya yaitu waktunya 4 bulan. Karena di sini per tahun, Ibu sudah bilang kalau satuannya gitu harus sama. Maka ketika di sini per tahun, kita ubah yang 4 bulan juga jadi per tahun. Caranya gimana? Jadi 4 per 12. Kenapa 12? Karena 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi 4 per 12 kita perkecil, sama-sama dibagi 4 menjadi 1 per 3. Nah, kita selesaikan dengan menggunakan rumus ini. Bunga sama dengan M dikali B% dikali T. M-nya kita masukkan 750.000 dikali 18% dikali 1 per 3. Gimana nih cara membaginya? Kita bisa coret ini ya. 18 dibagi 3 kita dapat 6. Dan ini 750.000 dibagi 100. Kita bisa dapat ini sisanya jadi 7.500. Nah, jadi 7.500 dikali dengan 6 yaitu 40.000. Ini baru bunganya ya. Kita cari besar uangnya. Caranya yaitu tabungan awal ini M ditambah dengan bunga. Maka kita tulis 750.000 ditambah 45.000 yaitu 795.000. Jadi besar uang Pak Hadi setelah 4 bulan yaitu 795.000. Kita lanjut ke soal bunga yang selanjutnya. Kakak menabung di bank sebesar 800.000 dengan suku bunga tunggal 9% setahun. Tabungan kakak saat diambil sebesar 920.000. Lama menabung adalah, nah kita sekarang mencari lama menabungnya ya. Jadi kita cari dulu besar bunganya dengan cara tabungan yang diambil dikurangi dengan tabungan awal. Maka kita peroleh 920.000 dikurangi 800.000 yaitu 120.000. Kita gunakan rumus bunga. M dikali B% dikali T. Karena sekarang kita mencari tahu T, maka di sini dimasukkan bunganya adalah 120.000 dengan M 800.000 dan B% 9 per 100. Kenapa di sini T-nya N per 12? Karena di sini kita mau nyari per bulan. Lama menabungnya berapa bulan? Jadi, karena setahun ada 12 bulan, maka di sini kita tulis N per 12. Lalu kita hitung dengan 120.000 sama dengan 8.000 dikali 3 dikali N per 4. Kenapa ini berubah menjadi 3? Nah, yang ini 800.000 dibagi 100, kita dapat 8.000, sedangkan yang ininya kita perkecil sama-sama dibagi dengan 3. 9 dibagi 3 dan 12 pun dibagi 3. Sehingga diperoleh 9 dibagi 3 kita dapat 3 dan 12 dibagi 3 kita dapat 4. Jadi 120.000 sama dengan 24.000 dikali N per 4. 24.000 dapat dari 8.000 dikali 3. Nah, kita 4-nya pindahkan ke sini ya, biar gampang untuk mencari tahunya. Jadi 4 dikali 120.000 sama dengan 24.000 dikali N.
Maka kita bisa balik N dikali 24.000 sama dengan 4 kali 120.000 yaitu 480.000. Jadi N-nya 480.000 dibagi 24.000. Kita coret nolnya 3 ini juga kita coret. Jadi 480 dibagi 24 adalah 20 bulan. Jadi lama kakak menabung adalah 20 bulan. Untuk soal selanjutnya yaitu soal mengenai pajak. Pak Putu memperoleh gaji sebesar 950.000 sebulan dengan penghasilan tidak kena pajaknya yaitu 380.000. Jika pajak penghasilan atau PPh diketahui 10%, berapakah besar gaji yang diterima Pak Putu per bulan? Kita tulis dulu besar gajinya 950.000 dengan pajak penghasilan tidak kena pajaknya 380.000. Maka kita kurangi dulu penghasilan yang kena pajaknya. 950.000 dikurangi 380.000 sama dengan 570.000. Jadi besar pajak penghasilannya baru kita kalikan PPh-nya ini dikali penghasilan kena pajak ini. Nah, jadi 10% dikali 570.000 kita dapat 57.000. Jadi gaji yang diterimanya yaitu gaji awal ini 950.000 dikurangi dengan besar pajak penghasilannya yaitu 57.000. Maka hasilnya yaitu 893.000. Nah, itu merupakan gaji yang diterima Pak Putu per bulan. Mungkin sekian ya untuk contoh soal pajaknya. Contoh soal-soal bab aritmatika ini, semoga kalian semua dapat memahaminya dan semoga kalian semua juga bisa mengerjakan penilaian harian bab 2 ini. Semoga berhasil, selamat mengerjakan, tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.